Dan pemirsa, masih terkait industri perbankan, ketika margin pendapatan bank tergerus oleh biaya dana mahal, bank pun mulai memacu fee-based income, antara lain biaya transaksi, termasuk anjungan tunai mandiri atau ATM. Rencana kenaikan biaya transaksi pada mesin ATM rencananya mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober, namun keputusan ini tertunda. Apa yang menjadi latar belakang kenaikan tarif ini? Kita langsung mulasnya bersama dengan Putri Permatasari. Putri. Ya, kan ya, menurut sejumlah data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada saat ini, data dari transaksi ATM di negara-negara lain lebih murah dan juga lebih transparan dibandingkan dengan di Indonesia. Dengan demikian, dengan adanya kenaikan dari tarif transaksi ATM dikhawatirkan akan memicu beban bagi para nasabah. Nah, sebenarnya seberapa besar kenaikannya? Saat ini untuk transfer antar bank naik di posisi Rp7.500 setelah sebelumnya, yaitu di posisi Rp5.000. Untuk biaya cek saldo juga naik sekitar Rp4.500 untuk antar bank, dan juga tarik tunai pun juga naik menjadi Rp7.500 hingga Rp8.000. Nah, ini setiap Rp7.500 hingga Rp8.000 setiap kali transaksi. Nah, ini untuk transaksi tersebut tentunya akan berdampak terhadap volume transaksi, meskipun saat ini industri perbankan memundurkan jadwal untuk bisa merealisasikan dari kebijakan ini di 1 November 2014. Namun sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenaikan dari transfer ATM antar ATM tersebut? Yang pertama adalah inflasi yang telah menyebabkan kenaikan dari biaya-biaya lain. Yang kedua adalah biaya operasional. Seperti salah satu emiten, yaitu dari Bank Mandiri, mengaku bahwa biaya operasional dari ATM bisa mencapai Rp17 juta per ATM. Itu belum termasuk biaya telekomunikasi, pengisian uang yang paling besar, serta pengembangan investasi di ATM. Yang ketiga adalah meningkatkan fee-based income, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini suku bunga kredit harus diturunkan. Namun sebenarnya tidak juga bisa meningkatkan fee-based income, karena sebenarnya masyarakat mungkin akan berpikir ulang untuk bisa melakukan transaksi di ATM, mengingat transaksinya pun tarifnya saat ini ditingkatkan. Saat ini jika kita lihat bagaimana rata-rata transaksi ATM di Indonesia pada saat ini di tahun 2013 mencapai sekitar Rp11 triliun, dan ini posisinya 2014 hanya 3 bulan pertama ini transaksinya sudah mencapai Rp11,9 triliun. Tentunya ini menjadi peningkatan yang sangat drastis sekali, diiringi juga dengan jumlah transaksi dari kartunya sendiri, yaitu di tahun 2013 hanya 10,2 juta, namun ini di 3 bulan pertama di tahun 2014 sudah mencapai 11 juta kali. Tentunya akan ada perubahan nantinya dari volume transaksi jika memang tarif ini nanti akan dikenakan ataupun akan dinaikkan, dan masyarakat tentunya akan merasa berat karena kenaikan tarif mencapai sekitar 50%. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti halnya Thailand, pada saat ini Indonesia jumlah ATM per 1000 km saat ini hanya memiliki 12 unit saja. Namun lihat di negeri Gajah Putih, untuk jumlah ATM per 1000 km di Thailand mencapai 80 unit. Dan kemudian yang kedua adalah ini jumlah ATM per 100.000 populasi, saat ini di Indonesia hanya mencapai 13 unit saja, sementara di negara lain seperti Thailand mencapai 77 unit. Meskipun saat ini industri perbankan ingin meningkatkan tarif transaksi ATM-nya, namun demikian diharapkan dari industri perbankan juga bisa meningkatkan teknologi mutakhir untuk anjungan tunai mandiri, dan juga bisa meningkatkan sistem keamanan agar masyarakat juga lebih merasa terjaga. Demikian, kembali ke Anda, kan ya.